This call is now being recorded. Oke, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini pertemuan pertama untuk Bahasa Indonesia ya, SIMAK UI ya. Oke, jadi kalau misalnya sebenarnya materi di SIMAK UI itu hampir sama dengan UTBK bagian PBM dan PPU. Jadi kalau misalnya di bagian PPU dan PBM tidak ada masalah, ya di SIMAK UI tinggal tinggal lebih dilatih aja. Paling bedanya bakal ada istilah-istilah yang mungkin baru atau mungkin baru diketahui, tapi ya soal-soalnya nggak terlalu beda jauh lah dari PBM ya. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga dilancarkan ya kita dalam pembelajaran hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Tuslianingsih, biasa dipanggil Kalia, kakak mengajar Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas prediksi 6 SIMAK UI nomor 1 sampai dengan 15. Kalau nanti masih ada waktu, kita akan lanjut ke prediksi 7. Karena untuk Bahasa Indonesia memang jatahnya satu sesi ya. Jadi ya siapa tahu kita bisa ke prediksi 7 gitu, masih ada waktu untuk prediksi 7. Oke, kita mulai aja. Nah, ini nomor 16. Diambil dari soal SIMAK UI tahun 2019. Biasakan baca pertanyaan terlebih dahulu sebelum membaca paragrafnya. Pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? Nah, ini adalah bacaannya. Terdiri dari 2 paragraf. Mungkin sudah ada yang mengerjakan di rumah? Pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? Kalau misalnya ada soal seperti ini, sebenarnya hampir sama ya dengan PU ya, penalaran umum di UTBK. Jadi kita baca dulu A, B, C, D, E-nya, lalu kemudian kita melihat ke paragrafnya. Atau kalau misalnya kalian tidak terbiasa, kalian boleh baca dulu seluruh paragrafnya, baru kemudian kita cocokin A sesuai apa enggak, B sesuai apa enggak gitu. Oke, ini paragrafnya ada 2 ya. Seperti profesi lainnya, astronot juga rentan terhadap depresi atau gangguan psikologis. Hal ini terungkap ketika hubungan tim astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional menegang pasca penemuan lubang kecil di bagian luar pesawat mereka. Diduga lubang tersebut dibuat dengan sengaja sebagai bagian dari aksi sabotase. Menurut salah satu member, kemungkinan salah satu astronot dengan gangguan psikologis sengaja melubangi pesawat agar pulang ke bumi lebih cepat. Hingga kini masih belum jelas apa penyebab terjadinya lubang kecil tersebut dan siapa yang melakukannya. Sejak Juli lalu, NASA berusaha memperbaiki sistem perekrutannya dan lebih peka pada masalah mental astronot. Badan Luar Angkasa AS ini ingin mengurangi gangguan pada misi luar angkasa yang disebabkan oleh masalah psikologis. Mereka melakukan penyaringan ketat dan dipantau sebelum, selama, dan setelah misi mereka di luar angkasa. Nah, setelah kita baca paragrafnya, kita langsung lihat ke A. Misi luar angkasa dapat berdampak pada ketahanan mental para astronot yang bertugas. Lalu kita cari keywordnya. Apakah benar pernyataan yang A? Sesuai atau tidak? Kira-kira bisa ngeliat dari mana nih? Misi luar angkasa dapat berdampak pada ketahanan mental para astronot yang bertugas. Ada yang tahu? Kira-kira yang A sesuai atau tidak sih? Kalau sesuai atau tidak sesuai itu dengan kalimat berapa? Oke, ini lumayan ya. Ada Amando, kemudian Lutfia, Medina, Nabila. Oke, kalimat 5. Hingga kini masih belum jelas apa penyebab terjadi lubang kecil dan siapa yang melakukannya? Gimana? Misi luar angkasa dapat berdampak pada ketahanan mental para astronot yang bertugas. Kalau kita lihat dari kalimat 1 nih. Seperti profesi lainnya, astronot juga rentan terhadap depresi atau gangguan psikologis. Berarti astronotnya nih ya, astronot. Jadi profesi lainnya ya, mau kita kerja apapun, kalau kata kalimat 1 ya,
Mau kita bekerja apapun ya, pasti kita bisa aja depresi ataupun gangguan psikologis gitu. Jadi kalau ada pernyataan yang A, misi luar angkasa dapat berdampak pada ketahanan mental para astronot yang bertugas, tadinya dia nggak ada gangguan psikologis nih, kemudian dia menjadi seorang astronot, kemudian, apa sih namanya, ada misi luar angkasa. Nah, gara-gara misi luar angkasa itu akhirnya dampaknya adalah dia jadinya ketahanan mentalnya jadi lemah gitu. Nah, apakah ada pernyataan seperti itu di paragrafnya? Ada apa enggak? Gimana? Untuk yang A? Kalau kalian bingung, ya udah bisa skip ke B gitu misalnya. Yang B, NASA memperketat sistem perekrutan astronot untuk mencegah gangguan selama misi luar angkasa. Memperketat itu ada di kalimat 6, ya 6 dan 7 ya. Oke, jadi yang A ini memang dia tidak sesuai dengan kalimat 1, karena kalimat 1 itu menyebutkan astronot itu sama dengan profesi lainnya juga rentan terhadap depresi atau gangguan psikologis. Jadi memang awalnya sudah ada kemungkinan bisa depresi ataupun psikologis, tergantung kita menyikapinya gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang A itu bilangnya bahwa gara-gara kita ke luar angkasa, akhirnya itu bisa berdampak pada ketahanan mental. Nah, itu nggak ada pernyataan seperti itu. Jadi yang A itu, dia tidak sesuai dengan bacaan di paragraf tersebut. Nah, kalau yang B, ini ada di kalimat 6 dan 7. Di kalimat 6, NASA berusaha memperbaiki sistem perekrutannya, lalu di kalimat 7, NASA ingin mengurangi gangguan pada misi luar angkasa. Jadi yang B itu sesuai dengan kalimat 6 dan 7. Terus kalau yang C, observasi ketat telah dilakukan NASA pada masa persiapan dan pelaksanaan misi luar angkasa. Nah, ini sudah ada di kalimat 8. Mereka melakukan penyaringan ketat dan dipantau sebelum, selama, dan setelah misi mereka di luar angkasa. Lalu yang D, ketegangan antar awak di stasiun luar angkasa internasional terjadi karena insiden penemuan lubang kecil di pesawat. Nah, insiden ini penemuan lubang kecil ada di kalimat 2 ya. Di kalimat 2 ada pernyataan, hal ini terungkap ketika hubungan tim astronot di stasiun luar angkasa internasional menegang pasca penemuan lubang kecil. Jadi pernyataan yang D itu sesuai dengan pernyataan kalimat 2. Terus yang E, masalah psikologis astronot kini telah menjadi perhatian serius NASA, sehingga penyaringan calon astronot berlangsung ketat. Dan itu sesuai dengan paragraf kedua keseluruhannya. Untuk rekrutannya memang lebih ketat ya, kemudian di kalimat 7 juga menambahkan gitu, di kalimat 8 juga ada penyaringan ketat lagi gitu. Jadi B, C, D, E sesuai dengan paragraf, sedangkan yang A dia tidak sesuai. Tapi memang simak tipe soalnya seperti ini, jadi agak-agak membuat kita lebih berpikir lagi, benar nggak sih, sesuai nggak sih gitu. Jadi lebih apa ya, lebih sering baca dan lebih pahami isi dari paragrafnya gitu ya. Jadi untuk nomor 16 jawabannya adalah yang A. Kalau kalian mau ada pertanyaan atau ingin menyanggah silakan ya. Kita bisa berdiskusi. Oke, kita lanjut nomor 17. Atau ada yang mau tanyakan untuk nomor 16 ini? Ini kurang lebih sama, bedanya kalau TBK itu lebih mudah untuk apa ya, untuk dipahami, sedangkan kalau simak itu memang agak lebih membuat kita berpikir gitu, untuk bacaannya. Oke, kita lanjut nomor 17. Kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan terdapat pada, oke, yang ditanya adalah kalimat 1, 2, 3, 4, 6. Nah, kalau ada pertanyaan tentang ejaan, jadi kalian fokusnya adalah penulisan kata, ya. Jadi kalau ada pertanyaan ejaan, kalian fokus pada penulisan kata. Baik itu dia imbuhannya, huruf kapital atau huruf miringnya betul apa salah, lalu dia baku atau enggak kata-katanya, terus penulisan bilangannya betul apa enggak, pokoknya lebih ke kata atau frase. Nah, itu ejaan. Jadi kalau ada kesalahan apa sih namanya, tanda baca, itu bisa kita abaikan, jangan dijawab. Jadi yang kita cari adalah ejaannya aja, atau kata atau frase untuk penulisan yang salah.
Ada yang ketemu? Kira-kira yang salah tuh yang mana sih penulisannya? Ada di kalimat berapa? Silakan dicoba dulu. Ayo dong, latihan. Gak apa-apa salah, kan masih latihan. Kalau saya yang B, Kak. Yang B. B itu berarti kalimat 2. Ada kata apa yang salah di situ? B apa D? Kakak salah, takut salah dengar. Bravo apa Delta? Nabila. Tadi Nabila kan ya yang ngomongnya. Bravo atau Delta? Gimana? Ih, kok nggak Yang jadi? B, Kak. Apa? Kata apa? Kata apa? Ini harus satu kata nggak sih, Kak? Atau boleh? Boleh frase, boleh kata. Oh, Kalau frase kan berarti lebih dari satu kata kan? Yang mana tuh? Kata apa atau frase apa? kalau stasiun luar angkasa internasional itu kayaknya harusnya kecil ya. Harusnya kecil, oke. Di-keep dulu ya. Yang lain gimana? Ada lagi? Yang lain mau coba? Kalau misalnya kalian coba-coba tuh justru lebih bagus loh. Misalnya kalian salah, nanti kalian lebih ingat, oh iya waktu itu gue jawab gue salah, terus jawabannya tuh kayak gini gitu. Ayo dicoba aja dulu. Ada lagi yang mau coba untuk menjawab pertanyaan ini? Ejaan, baik itu huruf kapital, atau mungkin harus dimiringkan, atau mungkin dia nggak baku, tulisan yang betul seperti ini, terus ada imbuhan, harusnya berimbuhan ini, berimbuhan itu gitu. Ada yang mau coba lagi? Nggak ada? Oke, semoga yang diem memperhatikan ya. Oke, jadi jawabannya, kakak kasih tahu jawabannya dulu. Nanti kita akan bahas kemungkinan-kemungkinan yang membuat kalian, bisa aja yang ini, kenapa bukan yang ini, kenapa bukan itu gitu ya. Jadi yang salah itu adalah di kalimat keempat, yaitu kata member. Menurut salah satu member, nah kenapa member di situ salah? Karena kalau kalian cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu member tuh nggak ada atau belum masuk ke dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi member itu masih bahasa asing alias bahasa Inggris. Nah, jika ada bahasa asing atau bahasa Inggris yang kita atau bahasa lain ya, entah itu Inggris kek atau mungkin bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu, pokoknya yang bukan bahasa Indonesia, itu harus kita miringkan. Atau kita translate ke dalam bukan translate ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, anggota. Jadi bisa member boleh asalkan dimiringkan. Atau ditranslate atau diterjemahkan menjadi anggota. Menurut salah satu anggota kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, delta, yaitu kalimat 4 ada kata member. Nah, sekarang akan jelasin. Tadi kan Nabila jawabnya stasiun luar angkasa internasional ya. Oke, jadi ada beberapa yang bisa kita bahas nih dari nomor 17 itu. Yang pertama astronaut, mungkin ada yang baru tahu, oh ternyata tulisan astronaut yang betul. Iya, jadi di KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang baku itu adalah astronaut tulisannya. Justru kalau kalian cari astronot, itu tulisannya tidak baku. Terus yang kedua, penulisan stasiun luar angkasa internasional. Emang benar huruf kapital? Betul. Jadi karena itu nama tempatnya, jadi ada nama tempat. Misalnya kayak Bimbel SG. Nama tempatnya itu adalah, oh saya mau ke Bimbel SG, maka bimbelnya huruf kapital. Tapi kalau misalnya saya mau ke bimbel, ya bimbelnya huruf kecil gitu. Jadi karena kita mau ke sebuah tempat yang memang namanya itu, ya udah, berarti dia pakai huruf kapital gitu ya. Terus, nah pasca, mungkin ada yang tahu kalau pasca itu adalah bentuk terikat. Maksudnya bentuk terikat, dia itu tulisannya harusnya digabung sebenarnya. Tapi bentuk terikat juga bisa dipisah. Asalkan setelahnya itu adalah kata yang berimbuhan. Contoh nih ya,
Ada bentuk terikat lain yaitu maha, ini yang paling sering kita temui ya. Maha itu adalah bentuk terikat. Bentuk terikat itu sama seperti imbuhan, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus digabung dengan kata selanjutnya. Tapi ada juga yang dipisah. Kok bisa sih? Katanya maha digabung. Kok kenapa di kata maha penyayang dipisah, sedangkan maha kuasa digabung? Karena penyayang itu dia berimbuhan pe, kata dasarnya sayang. Ya, kata dasar sayang diberi imbuhan pe, maka jadi penyayang, ya udah maha penyayang, maka maha penyayang dipisah. Tapi kalau maha kuasa, kuasanya kan nggak ada imbuhan sama sekali. Jadi maha kuasa dia digabung gitu. Jadi kalau misalnya kalian bertemu dengan bentuk terikat lainnya, apa aja sih bentuk terikat? Sebenarnya ada banyak ya. Maha, pasca, pra, non, sub, swa, antar. Nah, itu semua adalah bentuk terikat dan masih banyak lainnya. Kalian bisa cek di PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalian bisa cek di sana bentuk terikat apa aja atau kalian bisa googling bentuk terikat. Apa saja bentuk terikat gitu misalnya, cari aja, itu banyak banget. Nah, bentuk terikat itu penulisannya seperti itu, digabung. Kecuali kalau dia bertemu dengan kata yang berimbuhan, maka tulisannya dipisah. Nah, ada pengecualian satu aja, yaitu yang Maha Esa. Esa itu kan dia nggak ada imbuhannya kan. Tapi kenapa penulisannya dipisah? Harusnya Maha Esa kan digabung. Nah, jadi pengecualian untuk yang Maha Esa tulisannya dipisah karena itu adalah sifat ketuhanan yang sudah terdapat singkatannya yaitu YME. Jadi untuk semua bentuk terikat ya, jadi kalau misalnya dia bertemu dengan kata yang berimbuhan maka tulisannya dipisah. Tapi kalau misalnya dia tidak bertemu dengan kata yang berimbuhan alias yang berdiri sendiri maka tulisannya digabung. Nah, makanya pasca penemuan itu benar tulisannya dipisah karena penemuannya dia berimbuhan. Tapi kalau pasca sarjana, nah sarjana kan dia kata dasar, maka tulisannya digabung. Prasejarah tulisannya gabung, pasca sejarah tulisannya digabung, pasca perang tulisannya digabung, tapi kalau pasca peperangan tulisannya dipisah gitu. Oke ya, itu untuk bentuk terikat. Nah, lalu kita bahas penulisan huruf miring pada PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu untuk apa aja sih penulisan huruf miring itu? Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh, misalnya kalian bikin sebuah kalimat, kalian mengutip ada judul bukunya. Saya sudah membaca buku Salah Asuhan, maka Salah Asuhannya itu dimiringkan, karena itu adalah judul buku. Jadi orang yang baca tulisan kalian tuh tahu kalau Salah Asuhan itu adalah sebuah judul buku. Terus ini adalah daftar pustaka. Nah, penulisan daftar pustaka kan nata, ju, kope. Nama, tempat, nata, nama, tahun, judul, kota, lalu penerbit. Nah, judulnya dimiringkan gitu. Terus yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, huruf terakhir kata abad adalah D. Jadi yang dikhususin tuh, kita lagi ngebahas kata abad, maka abadnya dimiringkan. Lalu huruf D, maka D-nya dimiringkan. Dalam bab ini tidaknya dimiringkan supaya ngeh kalau yang dibahas itu. Contohnya kalau dalam soal tuh ada kata kecuali, misalnya berikut ini yang merupakan bla bla bla, kecuali. Nah, kecualinya dimiringkan. Jadi sebenarnya cukup dimiringkan, tidak perlu di bold, tidak perlu ditebalkan, tidak perlu dikapitalkan gitu ya. Jadi cuma dimiringkan. Terus ada kata di bawah ini yang tidak efektif atau bukan. Nah, itu dimiringkan harusnya. Terus huruf miring juga dipakai untuk tadi yang dikhususkan ya, ungkapan lepas tangan. Nah, jadi supaya orang tuh ngeh bahwa lepas tangan itu maksudnya adalah sebuah ungkapan. Terus yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang tadi akhirnya, member, kenapa member itu dimiringkan? Karena member itu adalah bahasa Inggris, bahasa asing yang bukan bahasa Indonesia. Gitu ya. Contoh yang dimiringkan bahasa asing itu tidak hanya bahasa Inggris ya. Jadi kayak upacara bla bla bla, terus ada pengertiannya, terus kemudian nama ilmiah itu juga dimiringkan. Terus ada bahasa apa nih?
Weltanschauung bermakna pandangan dunia gitu. Terus ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, nah Bhinneka Tunggal Ika juga dimiringkan ya. Seperti itu. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan tentang ini semua? Ada nggak? Jadi sebenarnya iseng-iseng aja kalian baca Puebi ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalian bisa download, bisa juga kalian bacanya online. Itu iseng-iseng aja dibaca. Oh, peraturannya buat apa aja sih, huruf kapital, lalu huruf miring. Ada contoh-contohnya juga di sana gitu. Iseng-iseng. Kalau kalian nggak bisa tidur, baca aja. Pasti kalian ketiduran. Oke, kita lanjut nomor 18. Kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas? Kalau masih ingat ya, kalimat efektif itu apa sih? Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, syarat kalimat menjadi efektif itu jika yang pertama, subjek dan predikatnya itu jelas. Jadi sebuah kalimat tentunya harus terdapat subjek dan predikat di dalamnya. Jika tidak ada salah satunya, berarti kalimat tersebut tidak efektif. Contoh, perempuan yang menggunakan baju merah itu yang berada di sebelah kiri panggung. Nah, ini banyak banget nih. Perempuan yang menggunakan baju merah itu yang berada di sebelah kiri panggung. Banyak siswa yang beranggapan bahwa predikatnya adalah menggunakan. Ya, padahal enggak. Di situ ada yang itu adalah konjungsi. Konjungsi untuk memperluas kata sebelumnya. Jadi kata setelah yang itu dia masih melanjutkan kata sebelumnya atau menjelaskan kata sebelumnya. Contoh di kalimat ini, bukan kalimat juga sih ya, karena tidak ada predikatnya. Jadi di sini menggunakan baju merah itu menjelaskan perempuan. Jadi dia masih satu kesatuan dengan si perempuan. Perempuan yang menggunakan baju merah itu subjek tuh. Yang, nah masalahnya pakai yang lagi. Berarti dia juga masih perluasan dari kata si perempuan itu atau yang baju merah itu. Baju merah itu berada di sebelah kiri panggung atau perempuan itu berada di sebelah kiri panggung. Jadi berada di sebelah kiri panggung itu masih perluasan dari kata sebelumnya. Jadi dari kata perempuan sampai di sebelah kiri panggung itu dia masih satu kesatuan ya. Jadi perluasan subjek. Nggak ada predikat sama sekali di situ, maka itu kalimat tidak efektif. Nggak ada predikatnya, karena sebuah kalimat harus ada predikatnya. Minimal ada predikat, tapi kalau lebih bagus lagi kalau subjek dan predikat. Nah, kita perbaiki menjadi perempuan yang menggunakan baju merah itu berada di sebelah kiri panggung. Maka subjeknya adalah perempuan yang menggunakan baju merah itu, predikatnya adalah berada, keterangannya di sebelah kiri panggung. Nah, ini baru dia efektif. Kalau yang sebelumnya ada yang, nah itu masih perluasan dari kata sebelumnya. Jadi tidak ada predikat. Oke, nah terus yang kedua. Sebuah kalimat yang efektif itu harus logis alias masuk akal. Jadi kalau misalnya kalian membaca sebuah kalimat dan kalimat yang nggak masuk akal, ide utamanya atau ide pokoknya nggak masuk akal, berarti dia nggak efektif. Terus yang ketiga, kalimat efektif itu harus hemat. Tidak menggunakan kata memiliki makna yang sama. Misalnya amat sangat, sayang sekali, amat sangat sekali. Dia adalah anak yang dia anak paling terpintar, paling samater. Nah, itu juga sama, dia tidak hemat. Terus yang keempat, kejelasan maksud kalimat alias tidak boleh ambigu. Jadi satu kalimat kalau dibaca sama orang banyak ya maknanya cuma satu. Jangan sampai satu kalimat dibaca oleh 5 orang maknanya bisa 5. Nah, itu berarti dia tidak efektif. Terus yang kelima, sejajar bentuknya, baik itu kata ataupun kalimatnya, atau disebut dengan paralel. Kesejajaran. Nah, biasanya kalau di dalam kalimat tersebut terdapat perincian, misalnya ada dan, atau ada koma, dan koma, misalnya gitu ya. Nah, berarti dia itu kita perhatikan tuh, kata-kata dalam perinciannya itu menggunakan kelas kata yang sama atau tidak, menggunakan imbuhan yang sama apa enggak.
Kelas kata tuh contohnya kayak, oh kalau misalnya itu nomina atau kata benda, maka semuanya kata benda. Kalau dia kata kerja, maka perinciannya semuanya kata kerja, gitu. Terus kalau imbuhan, kalau semuanya imbuhannya me, maka semuanya me. Tapi kalau misalnya pe, maka semuanya pe. Nah, kalau misalnya ada satu yang me, pe misalnya, nah berarti dia tidak paralel atau tidak sejajar. Intinya kalau kesejajaran itu biasanya dalam kalimat itu ada perincian. Tapi kalau nggak ada perinciannya, kalian bisa mengeceknya dari syarat yang pertama sampai keempat gitu ya. Nah, ini baru penjelasan kalimat efektif. Oke. Oke, jadi dari penjelasan kalimat efektif tersebut, kita bisa ambil bahwa kalimat efektif itu apa sih? Subjek dan predikat jelas, logis, hemat, tidak ambigu, lalu sejajar bentuk kata dan kalimatnya. Ya, kita dapat menentukan kalimat yang tidak efektif pada pertanyaan soal nomor 18. Nah, ini adalah kalimat yang ditanyakan. 4, kalimat 5, kalimat 6, kalimat 7, dan kalimat 8. Manakah yang tidak efektif? Ada yang tahu atau mau mencoba? Nggak apa-apa. Silakan. Dicoba-coba dulu. Kalimat 4, apakah subjek predikatnya jelas, ataukah logis, hemat, tidak ambigu, ataukah sejajar? 5, 6, 7, 8 gitu, seterusnya gitu. Jadi dicek dulu subjek predikat, logis, hemat, tidak ambigu, sama kesejajaran bentuknya. Silakan ya, dicoba dulu ya. Gimana? Kalimat 4, menurut salah satu member, nah terus bilang, Kak, member tadi kan ejaannya nggak sesuai, Kak. Berarti dia nggak efektif. Nggak. Jadi pertama kali kalau disimak ya, yang Kakak perhatikan itu, yang kalian coba lakukan adalah ketika ada pertanyaan kalimat efektif, kita abaikan dulu kesalahan koma, kesalahan ejaan itu kita abaikan dulu. Kesalahan kata baku misalnya itu kita abaikan dulu. Yang kita fokusin adalah subjek predikat, logisnya, hematnya, tidak ambigunya, sama sejajarnya gitu. Itu yang kita fokuskan. Jadi jangan sampai kalian jawab yang A, Kak, kenapa? Karena member harusnya dimiringkan. Enggak, jangan dulu seperti itu. Cari dulu yang berhubungan sama tadi, yang kelima syarat yang Kakak sebutin yang di atas itu. Ada yang mau coba nggak? Ini diem-diem aja nih. Ayo. Kalau dari segi logisnya, kayaknya logis semua ya. Kalau ambigunya enggak sih. Ketika kalian sekali baca dan kalian ngerti, ya itu nggak ambigu, itu aja. Kalau kalimat Apa 8 deh? Nah, kenapa tuh kalimat 8? Apa ya? Yang kalau saya sih kayak mikirnya terlalu nggak hemat gitu, kayak sebelum, selama, dan setelah. Harusnya? Nggak tahu. Nggak tahu, Kayaknya tapi kayak perasaan ya. aja gitu. Oke, berarti Dev ini beruntung. Kenapa beruntung? Jadi jawaban kamu betul, yaitu kalimat 8 itu tidak efektif. Nah, tapi alasannya yang salah. Jadi nggak apa-apa, dari feeling dulu, kayaknya kalimat 8 deh, soalnya nggak enak, ya nggak masalah. Ya, kan nanti kan kita makanya belajar supaya tahu alasannya apa. Nah, kebetulan Dev ini jawabnya sesuai jawabannya gitu ya, yaitu kalimat 8. Iya, kalimat 8 adalah kalimat yang tidak efektif. Ya kan, yang ditanya apa sih? Kalimat efektif ya? Betul, bentar. Yang ditanya apa sih? Pertanyaannya apa sih? Mana sih pertanyaannya? Kalimat manakah yang tidak efektif? Oke, pertanyaan tidak efektif ya. Kita balik lagi deh. Oke. Ya, jadi kalimat 8 itu memang tidak efektif. Alasannya adalah, lihat di situ ada dan, ada perincian. Oh iya. Ya, kenapa? Berarti harusnya gimana? Mereka melakukan penyaringan ketat. Dan Bukan, apa? dannya bukannya dihilangin? Enggak, Oh tetap enggak. ada.
Jadi karena dia ada dan di situ, berarti kan dia perincian tuh. Nah, kalau perincian tadi Kakak bilang berarti berhubungan sama kesejajaran bentuk. Ada penyaringan, ada dipantau. Apakah bentuknya sama? Jadi kalau dia imbuhannya pean, itu adalah kata benda. Diingat ya, kalau dia pean, ada imbuhan pean sama kean, an, itu adalah kata benda. Sedangkan kalau imbuhannya ber, me, di, itu adalah verba atau kata kerja. Nah, ada penyaringan ketat dan dipantau. Berarti dia ada dua kata yang tidak kelas katanya berbeda gitu maksudnya. Penyaringan itu adalah kata benda, dipantau itu adalah kata kerja. Kata benda itu nomina ya. Kata kerja itu adalah verba. Nah, berarti dia nggak efektif. Supaya efektif, harus kita ubah. Ubahnya bagaimana? Ubahnya adalah penyaringan ketat dan pemantauan. Atau mereka melakukan disaring ketat kan nggak bisa kan? Mereka melakukan disaring ketat nggak bisa. Oh, berarti kita dipantaunya kita ubah jadi pe. Mereka melakukan penyaringan ketat dan pemantauan sebelum, selama, dan setelah misi mereka di luar angkasa. Gitu. Ya, jadi fokusnya ke situ. Gimana, Konita? Nggak jadi? Oke. Ya, jadi jawabannya adalah yang kalimat 8 alias yang E. Terus kenapa yang apa ya namanya ya? Oh, yang kalimat 4 tadi Kakak bilang memang terdapat kesalahan ejaan, tapi kita tidak fokus ke situ dulu. Kita cari dulu yang berhubungan sama 5 syarat tersebut gitu ya. Lalu, tapi kalau misalnya ternyata tidak ada kesalahan dari kelimanya, kalian bisa tuh menjawab yang kesalahan ejaan gitu. Karena sebenarnya kalimat efektif itu sebenarnya sudah mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Berarti harusnya dari segi ejaan, dari segi apa namanya tanda baca harusnya udah benar gitu. Oke. Ada yang ini ya. Oh, Konita, maaf kepencet. Oke. Nah, kalau yang kalimat 5, 6, 7 itu efektif. Nah, kalimat 8 itu yang tidak sejajar atau tidak paralel ya. Jadi penyaringan ketat dan pemantauan sebelum, selama, dan setelah misi mereka di luar angkasa gitu. Sebenarnya kalau mau dihilangkan dannya boleh yang kedua ya. Sebelum, selama, setelah. Atau diganti serta. Sebelum, selama, serta, setelah. Nggak bisa juga kan. Ya dihilangin aja biar lebih efektif. Karena kalau misalnya kita tambahkan dan, di depannya ada dan. Penyaringan ketat dan dipantau. Terus lalu di konjungsi selanjutnya ada dan lagi gitu. Oke ya, jadi untuk nomor ini, lupa nomor berapa nih ya, jawabannya adalah yang E, yaitu kalimat 8, tidak efektif. Lanjut nomor 19. Kalimat manakah yang menggunakan kata yang maknanya selaras dengan kata rentan pada kalimat 1? Kalau kalian sering ikut kelas UTBK sebelumnya ya, Kakak udah sering banget bilang kalau soal seperti ini tergantung keberuntungan kalian. Kenapa? Karena jatuhnya kalau selama kalian bisa lihat kamus, silakan lihat kamus gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya udah nothing tulus aja. Kerjakan lalu lupakan gitu. Karena soal seperti ini jatuhnya adalah pengetahuan umum kalian mengenai kata yang ditanya. Kalau kalian nggak tahu maknanya ya udah mau nebak-nebak kayak gimana pasti jatuhnya ya apa ya, ya tebakan jatuhnya gitu, nggak yang pasti gitu. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini aja Kakak juga harus melihat ke kamus ya. Jadi yang ditanya adalah selaras. Selaras itu kan berarti ya sejalur, sama gitu ya. Ya bisa disebut dengan sinonimnya lah. Kalau kita lihat ke KBBI sih rentan itu adalah 1 mudah terkena penyakit, 2 adalah peka, mudah merasa. Ya, jadi ya jawabannya cari tuh yang A, B, C, D, E yang ada hubungannya dengan mudah terkena penyakit atau peka atau mudah perasa, mudah merasa. Yang mana tuh? A, B, C, D, E. Yang B, Kak. Yang B, kenapa? Mengancam keselamatan jiwa. Mengancam keselamatan jiwa, berarti yang berhubungan sama arti yang pertama ya, mudah terkena penyakit ya? Iya, Kak. Oke, yang lain gimana? Ada jawaban lain nggak? A, Kak, Yang A, kenapa tuh? karena dia agar tidak mudah depresi.
agar tidak mudah depresi. Berhubungan dengan yang pertama, mudah terkena penyakit juga atau mudah merasa? Penyakit. Penyakit, oke. Yang lain gimana? Di KBB itu maknanya itu. Mudah terkena penyakit, yang kedua adalah peka atau mudah merasa. Manakah kalimat yang menggunakan kata, yang ditanya kata ya, kata yang maknanya selaras dengan kata rentan. Jadi kata apa yang maknanya selaras dengan kata rentan? Itu maksudnya. Kata. A depresi, Yang mana? A juga tapi kata depresi. Depresi. Oke, mudah terkena penyakit. Mudah merasa tadi. Mudah merasa. Oke. Ada lagi nggak? Kalian coba lihat yang C. Yang C tuh. Ketimpangan produksi telah membuat situasi pasar menjadi lebih peka. Ada kata peka. Di C ada kata peka. Nah, kata peka itu adalah makna dari kata rentan di KBBI. Oh, berarti Iya, yang sama yang berarti artinya. yang sama artinya memang. Kan kalau selaras berarti dia kurang lebih sama, hampir mirip begitu maksudnya dengan kata rentan. Nah, rentan itu kan di KBBI maknanya adalah satu mudah terkena penyakit, dua peka atau mudah merasa. Nah, fokus kalian jangan terlalu fokus ke kita harus sama nih temanya. Misalnya jawab yang A karena kan sama-sama astronot gitu ya dengan yang di paragraf gitu misalnya. Terus kalau yang di paragrafnya berhubungan sama penyakit nih gitu kan. Berarti kita harus yang ada hubungannya dengan penyakit juga. Nah, akhirnya kalian terfokus sama yang kalau nggak A, yang B gitu kan. Sedangkan kalau yang C, D, E itu kan nggak ada hubungannya sama penyakit, nggak ada hubungannya sama astronot gitu. Nah, jadi biasakan ketika kalian merasa bahwa A itu jawabannya, kalian tetap harus baca sampai E gitu. Jadi jangan langsung berhenti, oh A nih jawabannya, jangan langsung kayak gitu. Kalau kakak dulu gini, A mungkin. Terus yang B, oh B mungkin misalnya. Terus kalian baca sampai yang E gitu. Sampai kalian benar-benar merasa yakin bahwa jawabannya cuma satu. Gitu ya. Jadi jangan langsung berhenti ketika kalian, oh yang A nih udah pasti nih. Jangan sampai seperti itu. Tetap baca sampai yang E dulu, baru kemudian kalian pilih lagi yang mana yang lebih sesuai. Dan soal seperti ini tadi kakak bilang, kalau ada soal seperti ini, ya untung-untungan ya. Kalau kalian yakin bisa jawab, silakan diisi. Tapi kalau nggak yakin, jangan diisi. Karena kan -1 kalau salah gitu. Beda sama UTBK. Kalau UTBK mau kalian jawab semuanya juga nggak masalah. Tapi kalau simak, kayaknya sistemnya masih ada minus ya. -1 gitu. Jadi masih ada. Kalau salah -1, kalau betul +4. Coba ditanyakan lagi ke konselornya ya, yang lebih pasti ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang C. Itu ada kata peka di situ. Mudah merasa. Nggak peka banget sih loh gitu kan biasanya. Nah itu rentan atau peka. Oke, kita lanjut. Nomor 20. Pemakaian tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Nah, ini fokusnya ke tanda baca. Jadi tanda baca itu ngeliatnya di mana sih peraturannya ya ada di PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi di PUEBI itu ada peraturan tanda baca, ada penulisan kata. Penulisan kata contohnya ada kayak huruf kapital, huruf miring, tadi ya bilangan. Kalau tanda baca ada banyak ya, ada koma, titik, tanda seru, titik dua, titik koma gitu. Nah itu yang harus kalian tadi kakak bilang, baca aja, dibaca aja iseng-iseng PUEBI-nya. Jadi di sela-sela waktu kalian ya, dibaca-baca PUEBI. Nah, tapi biasanya kalau untuk di paragraf, pertanyaannya itu tuh nggak jauh-jauh dari penggunaan koma. Nggak jauh-jauh. Atau kalau di paragraf ini kan tanda bacanya adanya koma, kemudian titik, lalu di kalimat 5 ada kutip 1 ya. Nah masalahnya di kalimat 5 itu nggak masuk ke pilihan. Jadi nggak usah dipusingin. Kutip 1 bener nggak sih fungsinya untuk itu gitu kan. Jadi nggak usah dipusingin. Nah yang kalian lihat atau kalian baca fokusnya ke kalimat 1, 3, 7, 9, dan 12. Kalimat 1, koma dan titik, kalimat 3, koma dan titik, kalimat 7,
koma sama titik juga. Kalimat 9, koma sama titik ya. Kalimat 12, koma dan titik. Nah, karena titik itu mengakhiri kalimat, berarti fokus kalian hanya ke penggunaan koma di kelima kalimat tersebut. Kira-kira kalimat mana yang menggunakan tanda baca koma yang tidak tepat? Ada yang tahu? Silakan dicoba dulu. Yang E, Pak. Yang E, kalimat 12 berarti? Kenapa? Tahu alasannya nggak atau hanya feeling? Wanita? Di sana terdapat perapian itu koma. Nah, harusnya Harusnya nggak pakai koma ya. kenapa tuh? Alasannya apa tuh? Karena yang itu Percaya diri. Apa? Yang itu kenapa? Karena yang itu? kalau setahu saya biasanya kalau sebelum yang itu nggak ada koma. Iya, betul. Ya, jadi yang itu konjungsi ya. Jadi konjungsi perluasan. Perluasan apa? Perluasan kata sebelumnya. Ya kalau dia perluasan kata sebelumnya ya harusnya nggak perlu koma gitu. Jadi memang sebelum yang ya itu tidak dibutuhkan tanda koma. Biasanya pada kalimat itu koma untuk apa aja sih? Koma itu untuk menyatakan setelah keterangan misalnya. Misalnya di kalimat 1 ya. Kampung adat Praijing terletak di desa Tebara, koma. Kenapa koma? Karena dia menjelaskan desa Tebara, kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, ada koma. Ya, karena itu semua menjelaskan letak dari desa Tebara atau kampung adat Praijing. Jadi kalimat 1 betul. Terus di kalimat 3, sebelum, ada kata sebelum ya. Nah, kalau ada kata sebelum berarti dia kan keterangan waktu. Kalau di awal ada keterangan waktu atau keterangan berarti dia ada koma tuh. Nah, setelah rumah kan betul ada koma. Sebelum mengalami kebakaran pada tahun 2000 silam, ia menghabiskan 20 rumah, koma, betul. Jadi setelah keterangan dia ada koma. Terus yang kalimat 7. Namun ada koma ya, betul. Jadi setelah namun, dengan demikian, oleh karena itu, akan tetapi, memang diperlukan koma. Lalu kalimat 9, bagian bawah untuk melihara ternak, koma, bagian tengah untuk penghuninya, koma, betul, karena itu perincian. Lalu kalimat 12 salah, ya, karena sebelum yang itu nggak perlu pakai koma. Ya, jadi dihilangkan komanya dari awal sampai akhir tanpa koma, titik gitu. Ya, jadi untuk nomor 20 jawabannya adalah yang E. Kalau misalnya kalian bisa jawab, oh benar tadi saya juga ngerasanya yang kalimat 12, tapi saya bingung nih alasannya apa. Nah, masalahnya itu tadi, kita perlu belajar di situ supaya jawaban kalian benar. Karena kan kalau simak itu betul plus 4 salah minus 1. Kalau kalian yakin jawab, otomatis kalian plus 4 gitu kan. Kalau ragu-ragu kan jadi bingung mau jawab apa enggak, karena takutnya jadi minus gitu. Justru kalau soal-soal seperti ini tuh kakak suka banget, karena ini jatuhnya adalah ilmu pasti. Yang kakak bingung, bukan kakak bingung sih ya, yang kakak agak bingung untuk ngejawabnya adalah kalau pertanyaannya simpulan, ataupun yang tadi ya, yang sesuai atau nggak sesuai. Tapi kalau soal seperti ini tuh jatuhnya lebih ke ilmu pasti ya. Oke, jadi soal nomor 20 jawabannya adalah E, kalimat 12. Kita lanjut nomor 21. Gagasan pokok kalimat 3 adalah, nah yang ditanya gagasan pokok kalimat ya, bukan paragraf. Jadi gagasan pokok kalimat, jadi kita fokusnya kalimat 3 aja, bukan ke seluruh paragraf. Jadi kita nggak perlu baca paragrafnya semuanya. Apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok kalimat? Jadi gagasan pokok kalimat itu sama dengan inti kalimat. Nah, inti kalimat cara mencarinya adalah kita tentukan dulu subjek dan predikat kalimat tersebut. Lalu kita hilangkan perluasan sama keterangannya. Jadi kita cari inti subjeknya sama inti predikatnya dari kalimat 3. Sebelum mengalami kebakaran pada tahun 2000 silam yang menghabiskan 20 rumah, rumah tradisional di kampung ini berjumlah 42 buah. Kira-kira sebelum kakak jelasin, ada yang bisa jawab? Dari kalimat 3, gagasan pokoknya apa sih? Ya, silakan Dev. Enggak B. B ya? Apa? D. B. Apa? B. Oh, B, oke. B
Bravo. Oke, kebakaran menghabiskan 20 rumah. Oke, kita keep dulu. Yang lain? Kalau aku C, Kak. Nabila jawabannya C. Oke, rumah tradisional berjumlah 42 buah. Oke. Ada lagi yang mau coba? Cari subjek predikatnya, lalu dibuang keterangannya ataupun perluasannya. Cari subjek predikat inti. Kalau dia butuh objek ataupun pelengkap nggak masalah. Yang penting subjek predikat gitu. Ada lagi yang mau coba? Oke, semoga yang lain memperhatikan dan mengerti ya. Kalau misalnya ada yang kalian masih nggak ngerti atau mau ditanyakan, silakan aja langsung. Boleh juga chat kok kalau misalnya memang nggak bisa bersuara. Oke. Nah, kita tentukan dulu subjek, predikat, ataupun keterangannya dulu ya. Ada kata sebelum, tadi kakak bilang sebelum itu adalah keterangan waktu. Ada koma di situ, berarti memang dari kata sebelum sampai rumah itu adalah keterangan. Kenapa, Dev? Iya, kayaknya salah saya. Oke, nggak apa-apa. Kan tadi kakak bilang, istilahnya jawab aja gitu. Kalau misalnya kalian salah, itu biasanya lebih ngendep lama gitu di ingatan kita. Oh iya waktu itu salah nih jawabnya nih, harusnya begini gitu ya. Nggak apa-apa, jawab aja, Dev. Ya, jadi keterangannya itu dari kata sebelum. Sebelum mengalami kebakaran pada tahun 2000 silam yang menghabiskan 20. Kan ada yang tuh. Kalau ada yang berarti dia masih lanjutan dari sebelumnya. Jadi kalau sebelum itu adalah keterangan, berarti yang menghabiskan 20 rumah itu juga keterangan. Masuk ke dalam keterangan. Terus ada subjek, yaitu rumah tradisional di kampung ini. Meskipun di kampung itu adalah keterangan, tapi dia menjelaskan rumah tradisionalnya ya. Jadi keterangannya masuk ke rumah tradisional. Rumah tradisional di kampung ini itu adalah subjek, berjumlah itu adalah predikat, 42 buah itu adalah pelengkap. Nah, ya udah kita ambil aja rumah tradisional di kampung ini intinya adalah rumah tradisional, berjumlah 42 buah. Maka jawabannya ya betul ya tadi siapa tadi? Nabila ya. Jawabannya adalah yang C, rumah tradisional berjumlah 42 buah. Itu cara mencari gagasan pokok. Bentar. Masih koneksi kakak gimana? Suara kakak masih jelas nggak? Masih, Kak. Oke, masih jelas ya. Ya, jadi untuk nomor 21 jawabannya adalah C. Lanjut nomor 22. Di mana penduduk kampung adat Prajing tinggal? Nah, ini kita bisa lihat dulu opsinya, pilihannya, A, B, C, D, E-nya. Jawabannya tuh kayak mereka tinggal di rumah yang memiliki atap menara, mereka tinggal di bagian tengah rumah adat, mereka tinggal di bagian yang terdapat perapian, mereka tinggal di bagian yang dekat menara, mereka tinggal di rumah yang memiliki tiang menara. Kira-kira ngebahas menara, terus perapian, itu ada di kalimat berapa? Secara scanning. Ada di kalimat berapa sih? Yang ngebahas atap menara lah, perapian lah, dekat menara atau tiang menara gitu. Kira-kira berhubungan dengan yang mana sih? Mereka tinggal di mana penduduk kampung adat Praijing tinggal. Nah, ada yang bisa jawab? Baca sekilas aja. Gimana? Dari kalimat berapa? Kira-kira yang bisa kita lihat untuk menjawab pertanyaan nomor 22. Kalimat 6 bisa nggak? Kalimat. Rumah tradisional tersebut berbentuk rumah panggung dan memiliki atap yang menjulang tinggi seperti menara. Nah, kalau dari kalimat 6 kamu jawabannya apa? Mau nggak mau, dong. Mereka tinggal di rumah yang memiliki atap menara. Tapi harusnya ada menara gitu. Harusnya apa?
atau seperti benar. Atau kamu udah baca sampai akhir belum? Kalimat 10. Ada penjelasannya nggak? Rumah tradisionalnya itu seperti apa? Kan yang ditanya adalah di mana penduduk kampung adat Praijing tinggal. Yang B, Kak. Yang apa? Yang B. B. Bravo. Mereka tinggal di bagian tengah rumah adat. Oke, ada di kalimat Kalimat 9. 9, ya betul. Jadi lebih khususnya ya. Lebih khususnya itu, jadi di paragraf ketiga itu menjelaskan tentang rumah adat tersebut. Rumah itu memiliki apa sebenarnya 3 bagian. Apa aja? Bagian bawah pemelihara ternak, tengah untuk penghuninya, sedangkan bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan. Bawah itu ternak, tengah itu penghuni, atas itu menyimpan bahan makanan. Yang ditanya adalah di mana penduduk kampung adat Praijing tinggal. Yang A, oke, bisa dari kalimat ke berapa tadi? 6 ya. Terus yang B, nah itu sesuai dengan kalimat 9 gitu. Nah, sekarang kita pilihannya aja nih. Lebih pasti yang mana? Apakah yang A apa yang B gitu. Nah, jadi karena di situ kebanyakan fokusnya ke bagian-bagian, jadi kita jawabannya adalah yang B. Mereka tinggal di bagian tengah rumah adat gitu. Jadi kalau yang A dia terlalu khusus ya. Tapi kalau misalnya yang B kalau yang A terlalu umum, sorry. Kalau yang B dia sudah khususnya yaitu di bagian tengahnya. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Tuh. Lanjut nomor 23. Kalimat yang tidak efektif pada bacaan di atas adalah kalimat sama nih, efektif dengan tidak efektif ya. Kalimat efektif apa? Subjek predikat jelas, logis, hemat, tidak ambigu, lalu sejajar gitu ya. Kita lihat kalimat 3. Sebelum mengalami kebakaran pada tahun 2000 silam yang menghabiskan 20 rumah tradisional di kampung ini berjumlah 42 buah. Kalau dari subjek predikatnya ada ya, ada subjeknya adalah rumah tradisional, lalu predikatnya berjumlah. Dari logis masuk akal, hemat, ambigu enggak. Kita baca sekali juga apa sih namanya? Intinya atau isinya sama gitu ya. Sejajar enggak ada perincian. Jadi enggak bisa kita lihat sejajar apa enggaknya. Jadi yang kalimat 3 efektif. Ya, jadi di sini sih yang kalimat tidak efektif itu adalah kalimat 9. Kenapa kalimat 9? Kalau kalian lihat di kalimat 9, kok kakak nggak tandain ya. Kalimat 9 itu bagian bawah untuk melihara ternak sebenarnya dia masih gabungan dari kalimat 8. Di kalimat 8 itu kan bilangnya rumah-rumah adat di kampung itu terbagi atas 3 bagian. Harusnya yaitu bagian bawah untuk melihara ternak harusnya begitu. Kalau kalimat 9 itu berdiri sendiri, itu dia jatuhnya tidak ada subjeknya. Tidak ada predikatnya ya. Jadi dia kayak keterangan doang. Jadi ada rumah dibagi 3, dibagi 3 bagian nih. Bagiannya apa aja? Ini, dan itu kan keterangan doang kan. Jadi nggak ada subjek, nggak ada predikat. Makanya kalimat 9 itu dia tidak efektif. Supaya efektif kita ubah bisa menjadi 2. Entah itu kalimat 8 dan 9 kita gabung, atau kalimat 9-nya kita tambahkan subjek predikat. Kalau misalnya kita gabung, maka bunyinya menjadi seperti rumah-rumah adat di kampung itu terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian bawah untuk memelihara ternak, bagian tengah untuk penghuninya, sedangkan bagian atas untuk menara. Terus kalau misalnya mau berdiri sendiri juga bisa, tapi kita tambahkan subjek predikat. Ketiga bagian tersebut adalah bagian bawah untuk memelihara ternak, bagian tengah untuk penghuninya, sedangkan bagian atas untuk menara. Gitu. Ya. Jadi bisa 2 cara. Bisa kita tambahkan subjek predikat atau bisa kita gabungkan antara kalimat 8 dan 9. Makanya kalimat 9 itu tidak efektif karena tidak terdapat subjek dan predikat. Nah, soal seperti ini memang banyak latihan ya.
Jadi yang pertama kali kalian lihat itu dulu, ada nggak subjek predikatnya? Kalau ada, logis apa enggak? Terus kemudian hemat apa enggak sih? Terus ambigu apa tidak? Lalu sejajar atau enggak? Kalau dia ada perincian. Kalau misalnya salah satunya tidak ada atau tidak sesuai, berarti dia nggak efektif. Oke, lanjut. Nomor 24. Yang telat ya. Oke, ini salah nih harusnya. Oke, lanjut ke nomor 24. Manakah simpulan yang paling tepat dari bacaan di atas? Nah, kalau ini mau nggak mau kita baca ya. Pola adaptasi masyarakat nelayan terhadap perubahan iklim sangat ditentukan oleh karakteristik nelayan itu sendiri. Suatu kelompok masyarakat nelayan yang memiliki tingkat intensitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan laut relatif lebih adaptif dibandingkan dengan kelompok nelayan yang tingkat interaksi dengan lautnya rendah. Bentar. Hal ini nampak dalam memilih lokasi permukiman. Suku laut lebih mampu memilih tempat tinggal yang aman dari hantaman badai dan gempuran ombak. Mereka juga lebih mengetahui lokasi-lokasi tempat sumber daya ikan dan biota laut lainnya yang dapat menjamin kebutuhan pangannya. Selain itu, mereka lebih memahami cara menggunakan teknologi yang cocok untuk mendapatkan suatu sumber daya. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak sih simpulannya apa? Dipahami dulu bacaannya, lalu kira-kira bisa disimpulkan nggak? Sebenarnya kesimpulan itu bisa kita lihat dari gagasan utama ya. Gagasan utamanya apa gitu. Gagasan utama itu bisa diketahui dari kalimat utama. Nah, kalimat utama carinya gimana? Kalau sesuai dengan letak kalimat utama, ada paragraf deduktif, induktif campuran. Berarti kalimat utama itu terletak di awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. Jadi sebenarnya kalau kalian mau sengasal-ngasalnya ya, kalian baca aja kalimat 1 dengan kalimat 6 gitu. Kalimat pertama dengan kalimat terakhirnya. Nah, kira-kira dari kalimat pertama dan 6, apakah kalimat utama di kalimat 1, ataukah di kalimat 6, atau mungkin di kalimat 1 dan 6. Tinggal digabungkan aja kalau memang kalimat utamanya kalimat 1 dan 6. Tapi kalau kalimat utamanya di kalimat 1, ya berarti cari kesimpulan yang mendekati kalimat 1. Kalau kalimat utama di kalimat 6, berarti cari kesimpulan yang mendekati kalimat 6. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian baca seluruhannya, lalu kalian dapat pahami gagasan utama seluruhan teksnya itu apa gitu. Nah, kira-kira ada yang bisa? Ada yang mau coba untuk menjawab? Silakan. Oke, ada yang... Kak, bukan Ya. Kak. Kenapa? Bukan. Yang bukan. Masyarakat nelayan lebih adaptif karena memiliki intensitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan laut. Masyarakat nelayan lebih adaptif. Oke. Kamu ngambil dari kalimat berapa tuh? Bentar. Bentar Kak. Aku, Kalimat 2 ya? iya. Nah, kalimat 2 menjelaskan kalimat berapa? 2 itu menjelaskan kalimat... kalimat 1, Kak. Ya, oke. Ya, kalau misalnya kita lihat ya, jika kita baca, memang kalimat 1 menjadi kalimat utamanya. Intinya adalah pola adaptasi masyarakat nelayan dan karakteristik nelayan itu sendiri kan sebenarnya. Karena ada hubungannya dengan itu. Oke. Jadi pola adaptasi masyarakat nelayan terhadap perubahan iklim sangat ditentukan oleh karakteristik nelayan itu sendiri. Nah, di kalimat 2 dan selanjutnya itu ngebahas tentang pola adaptasinya sama karakteristik masing-masing nelayan.
Nah, yang berhubungan dengan kalimat satu itu yang mana? Ya Kak. Iya, yang A. Lebih ke situ. Ya, itu caranya. Jadi, kenapa bukan 2, Kak? Karena 2 itu dia menjelaskan kalimat satu. Sedangkan kalimat 4 itu beda lagi. Dia ngebahas suku laut ya, dan dia ngebahas kalimat satu. Jadi, kalimat 2 dengan kalimat 4 itu beda apa ya? Beda suku. Seperti itu. Ada suku laut lah, ada suku apa gitu. Nah, itu tergantung dari karakteristiknya, dari pola adaptasinya. Jadi kita lebih fokus ke kalimat satunya. Nah, dari kalimat satu itu kita cari yang ABCD-nya berhubungan dengan kalimat satu gitu. Nah, yang berhubungan dengan kalimat satu itu adalah yang A. Gitu maksud Kakak. Oke? Ya, jadi kalau kalian bisa lihat nih, oh kalimat 2 menjelaskan kalimat satu, kalimat 3 menjelaskan kalimat 2, oh kalimat 2 menjelaskan kalimat satu kan. Terus kalimat 4 beda lagi nih, suku laut lebih mampu memilih, berarti beda pembahasan lagi nih, suku yang beda nih. Kemudian yang kalimat 5 menjelaskan kalimat 4, oh berarti ini mungkin ada 2 suku atau ada 2 nelayan dengan karakteristik dan adaptasinya berbeda gitu. Nah, itu menjelaskan kalimat satu. Oke ya. Jadi untuk nomor 24 jawabannya adalah yang A, yaitu pemahaman mengenai karakteristik nelayan dapat menjadi langkah awal untuk memahami pola adaptasi terhadap perubahan iklim. Ya. Lanjut nomor 25. Kalimat manakah yang menggunakan kata yang beragam non-formal? Non-formal itu berarti tidak formal. Tidak formal berarti tidak resmi. Tidak resmi berarti biasanya digunakan dalam percakapan secara lisan sehari-hari, bukan di dalam tulisan yang dibaca oleh banyak orang. Kecuali kalau cerpen beda ya. Cerpen novel itu beda lagi. Kita ngebahas artikel, kita ngebahas tulisan seperti yang kita baca sekarang. Nah, berarti tulisannya harus formal. Kalimat 3 ya Kak. Kalimat 3. Kenapa tuh? Di kalimat 3 ada kata apa? Nampak. Bahasa Nampak. Nampak itu adalah bahasa cakapan. Iya, jadi cakapan. Jadi kalau kalian lihat di KBBI dia tidak baku dan dia berupa cakapan, cakapan. Jadi dia lisan ya. Aslinya adalah tampak. Tampak. Jadi jawabannya adalah kalimat 3, betul, yang B. Lanjut nomor 26. Manakah hubungan logis yang paling tepat? Logis berarti masuk akal ya. Tapi kalau kita lihat sih ya kita cuma lihat aja ini hubungannya benar apa enggak gitu ya. Yang akan bilangnya kalimat 2 merupakan sebab dari kalimat 1. Nah, itu betul nggak sih kalimat 2 adalah sebab dari kalimat 1? Berarti kalimat 1 akibat. Kalimat 2 sebab. Nah, itu betul apa salah? Lalu yang B, kalimat 3 merupakan contoh dari kalimat 2. Nah, benar nggak sih kalimat 3 itu adalah contoh dari pernyataan kalimat 2 gitu. Terus yang C, kalimat 4 merupakan akibat. Kalau kalimat 4 akibat berarti kalimat 3-nya sebab. Betul apa salah? Terus kalimat yang D, kalimat 5 merupakan pertentangan dari kalimat 4. Betul apa salah? Yang E, kalimat 6 merupakan perbandingan dari kalimat 5. Nah, yang ditanya adalah yang logis. Berarti yang benar. Pernyataan yang benar tuh yang mana gitu. Sekarang kita lihat dulu yang A ya. Yang A itu tidak sesuai karena kalimat 2 itu sebenarnya contoh atau penjelasan dari kalimat 1. Jadi bukan sebab. Jadi kalau kita baca nih, pola adaptasi masyarakat nelayan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh karakteristik nelayan itu sendiri. Contohnya adalah gitu. Suatu kelompok masyarakat nelayan memiliki gitu ya. Jadi ini bukan sebab. Karena kalimat 1 bukan akibat. Gitu. Kalimat 2 bukan sebab. Kalimat 1 bukan akibat. Jadi yang A salah, tidak logis. Lalu yang B, kalimat 3 merupakan contoh dari kalimat 2. Suatu kelompok masyarakat nelayan memiliki tingkat intensitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan laut relatif lebih adaptif dibandingkan dengan kelompok nelayan yang tingkat interaksi dengan lautnya rendah. Hal ini nampak dalam memilih lokasi permukiman. Nah, ini bisa. Contohnya adalah ketika mereka memilih lokasi pemukiman gitu maksudnya. Jadi kalimat 3 memang contoh dari kalimat 2. Kenapa disebut dengan lebih adaptif gitu dibandingkan dengan kelompok nelayan. Jadi kalimat 3 adalah contoh dari kalimat 2.
Terus yang C, Tadi Kak, kenapa? saya mikirnya malah kalimat 3 tuh akibat dari kalimat kedua. Kalimat 3 adalah akibat. Iya. Hal ini nampak dalam memilih lokasi pemukiman. Maksudnya kayak penjelasan di kalimat kedua akibatnya Jadi kalimat 3 itu akibat dari 2 atau sebab? akibat sih. Kalimat 3 itu jadi memilih lokasi pemukiman itu adalah akibat dari kalimat 2 gitu. Berarti kalimat 2 adalah sebab. Iya. Sebab mereka suatu kelompok masyarakat lain memiliki tingkat intensitas dibandingkan dengan kelompok. Terus akibatnya adalah nampak dalam memilih lokasi permukiman. Kan hal ini nampak, berarti kan ditunjukin sama dia. Hal ini terlihat dari gitu kan maksudnya kan. Hal ini terlihat dalam memilih lokasi. Berarti bukan akibat, tapi contohnya. Kok bisa sih di kalimat 2 seperti itu? Ya contohnya deh, dalam memilih lokasi pemukiman gitu maksudnya. Jadi kalimat 3 itu hal ini apa ya? Iya, ada kata hal ini nampak, hal ini terlihat dari dalam gitu. Jadi kalimat 3 adalah contoh dari kalimat 2 supaya si pembaca mendapat gambaran gitu dari penjelasan kalimat 2. Makanya dikasih contoh. Contohnya apa? Contohnya di kalimat 3 sama kalimat 4 mungkin seperti itu. Baik Kak. Nah, terus yang di kalimat 4, yang C merupakan akibat dari kalimat 3. Salah. Ini kalimat 4 dia masih melanjutkan dari kalimat 3. Karena kalimat 3 contoh kan. Lalu di kalimat 4 dilanjutkan lagi penjelasannya. Memang cara memilih lokasinya seperti apa sih gitu. Nah, jelasin suku laut lebih mampu memilih tempat tinggal yang aman. Jadi kalimat 4 itu masih menjelaskan lanjutan dari kalimat 3. Terus yang D, kalimat 5 merupakan pertentangan dari kalimat 4. Nah, ini tidak sesuai. Karena kalimat 5 ada kata juga di situ. Mereka juga lebih mengetahui lokasi-lokasi. Berarti ketika ada kata juga berarti menambahkan, bukan menentang. Kalau menentang itu kan namun, akan tetapi ya. Tapi kalau ada kata juga berarti dia menambahkan. Terus yang E, kalimat 6 merupakan perbandingan dari kalimat 5. Salah. Ya, ada kata selain itu, berarti dia bentuk contoh lain dari kalimat kelima gitu ya. Hal ini tandai dengan kata selain itu. Selain itu berarti kan nambahin lagi kan gitu. Ya, jadi untuk nomor 26 yang logis atau yang sesuai pernyataannya itu adalah yang B. Jadi kalimat 3 itu adalah contoh dari kalimat 2. Contohnya apa sih? Contohnya begini gitu. Ya, jadi 26 jawabannya adalah B. Lanjut nomor 27. Penjelajah asal Portugis, pertanyaannya. Kata penjelajah pada kalimat tersebut memiliki keterkaitan makna dengan kata. Ini sama seperti yang tadi makna kata atau makna istilah. Kalian kerjakan lalu lupakan enggak ya? Jadi kalau misalnya kalian emang ngerti ya udah jawab, tapi kalau misalnya kalian enggak sama sekali kebayang mendingan jangan diisi daripada -1. Karena ini benar-benar pengetahuan umum banget. Kakak pun sekali lagi menjelaskan ke kalian itu juga cross check lagi gitu ke KBBI, Kelas Besar Bahasa Indonesia. Kira-kira nih kalau kalian tanpa melihat KBBI, kalian akan menjawab apa? Penjelajah pada kalimat tersebut itu maknanya tuh sama, keterkaitan makna dengan kata apa? Penjelajah. Ada yang bisa atau ada yang mau nyoba jawab? Petualang. Petualang. Oke, siapa tuh yang jawab? Langsung dimatiin. Oh ya, Torik ya. Oke. Petualang. Oke. Ada yang lain yang mau coba? Selain petualang? Penjelajah asal Portugis, Vasco da Gama adalah pionir ya, jalur rempah pada tahun 1497. Kalau kalian terkecoh dengan pionir, pasti kalian jawab perintis. Kenapa? Karena pionir itu lebih kayak orang yang pertama kali menemukan gitu kan. Perintis juga seperti itu. Nah, hati-hati karena yang ditanya penjelajah, bukan pionir gitu. Penjelajah asal Portugis. Ya, kurang lebih bisa sih petualang ya. Tapi coba kita lihat apakah kita lihat ke KBBI ya. Jadi di KBBI itu makna dari penjelajah adalah orang yang menjelajah atau kapal perang berukuran sedang dan saat laju jalannya.
Nah, berarti kita cari kata jelajah. Jelajah itu maknanya apa? Jelajah itu adalah pergi, telusur. Dari penjelasan kata penjelajah dan jelajah, kita tidak bisa menemukan makna yang berkaitan dengan pilihan. Nggak ada kan pergi, nggak ada telusur gitu. Jadi kita lihat dulu tuh yang A, perintis. Perintis itu apa? Perintis itu adalah orang yang memulai mengerjakan sesuatu, pelopor, usaha pertama atau permulaan, pembuka jalan, penduduk yang mula-mula membuka daerah baru. Nah, kalau pionir bisa aja sama dengan perintis gitu kan. Tapi yang ditanya penjelajah. Jadi yang A salah. Pencari itu adalah orang yang berusaha mendapatkan, enggak ya. Maknanya penjelajah, bukan pionir sekali lagi. Petualang itu adalah orang yang mengembara ke mana-mana, tidak tentu tempat tinggalnya, berkeliaran, bergelandangan, selalu pergi kemana-mana, tidak suka tinggal di rumah. Pejalan, orang yang suka atau biasa melangkahkan kaki. Terus kalau penyelidik, orang yang menyelidiki sesuatu, pengusut mata-mata pengintai. Ya, kalau misalnya kita lihat dari penjelasan KBBI per pilihan sih memang lebih mendekati petualang ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi kalau kalian merasa tahu makna dari semuanya dan yang terdekat, silakan jawab. Tapi kalau misalnya kalian sama sekali tidak terbayang, lebih baik jangan dijawab. Lanjut nomor 28. Kalimat manakah yang tidak berkaitan erat dengan gagasan utama paragraf? Oke, tidak berkaitan erat berarti bernada sumbang alias dia tidak padu ya. Jadi cari dulu tuh gagasan utama. Gagasan utama di mana? Ada di kalimat utama. Kalimat utama di mana? Ya kalau nggak di awal, di akhir. Nah, kalau kita lihat, baca sekilas, Nugroho sangat menyukai anime One Piece. Anggaplah kalimat satu itu adalah kalimat utama. Berarti kalimat lainnya akan menjelaskan tentang kesukaan Nugroho tentang anime One Piece itu. Kita lihat di kalimat 2. Tak hanya menyukai alur ceritanya, itu kan One Piece kan. Ia juga sangat suka dengan lagu-lagu yang menjadi original soundtracknya. Nah, berarti masih berhubungan sama One Piece itu. Kesukaan Nugroho dengan One Piece. Berarti kalimat kedua masih berkaitan. Lalu kalimat 3. Koleksinya hingga kini telah mencapai 75 buah komik dan 750 serial animenya. Ada kata nya itu mengacu pada One Piece. Masih ada hubungannya. Lalu yang kalimat 4. Nugroho juga sangat menyukai buah anggur dan pisang. Nggak ada hubungannya sama One Piece. Anggaplah, mungkin kalimat 4. Tapi kalian jangan langsung jawab kalimat 4. Karena masih bahas suka kan, walaupun bukan sama One Piece. Tapi kita keep dulu. Jangan langsung jawab. Kita harus lihat kalimat 5 dan 6 untuk memastikan bahwa kalimat 4 itu salah. Kalimat 5, ia mengaku sangat mengagumi beberapa tokoh yang ada dalam cerita anime ini. Oh, berarti dia masih ngebahas One Piece. Berarti kalimat 5 masih ada hubungannya. Kalimat 6, dalam komunitas sosialnya itu masih mengarah pada kalimat 1 ya. One Piece itu, Nugroho tergabung dalam sebuah komunitas pecinta serial anime Jepang ini. Berarti masih berhubungan sama One Piece. Ya udah, berarti benar. Yang tidak berhubungan atau tidak berkaitan adalah kalimat 4. Intinya adalah kalian jangan sampai langsung jawab. Walaupun pada endingnya, itu kan jawabannya 4 Kak ya. Tapi tetap harus dipastikan bahwa A sampai E, jawabannya memang C gitu. Tetap harus baca sampai E. Jangan sampai berhenti di C. Karena simak itu kadang suka menipu. Menipunya itu tadi. Bisa aja ada 2 jawaban atau mungkin 3 jawaban yang mirip dan kalian harus menentukan salah satunya yang paling benar yang mana gitu. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang C, yaitu kalimat 4. Oke, lanjut nomor 29. Kata berimbuhan yang mengandung makna kiasan adalah, silakan dibaca lalu ditentukan. Makna kiasan itu apa sih? Makna kiasan itu adalah makna atau arti bukan sebenarnya. Manakah yang mengandung kata yang bermakna kiasan? Ya, Nora? Dibalut, Kak. Dibalut. Oke. Tadi siapa? Nora yang ngomong? Iya, Kak. Oke. Dibalut. Ya, betul. Kenapa jawabannya dibalut? Karena di KBBI makna kata dibalut itu adalah dibebat ya. Dengan balutan, dengan sesuatu gitu ya. Dibungkus, dibarut, diikat. Nah, itu namanya dibalut. Sedangkan kalau kita baca di kalimat 2,
Sebagian besar makanan dalam kuliner Indonesia dibalut dengan kelezatan sambal. Kelezatan sambal kan sesuatu yang tidak ada apa namanya tuh wujudnya ya. Jadi nggak mungkin dia bisa membalut sesuatu gitu. Jadi itu adalah kiasan aja. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah yang B. Dibalut pada kalimat 2. Betul, lanjut. Nomor 30. Kalimat manakah yang memenuhi kaidah kebakuan? Apa sih kebakuan tuh? Oke, baku itu kan berarti sesuai dengan apa ya? Peraturan ya. Intinya adalah kalimat tersebut sudah sesuai dengan standar kalimat yang berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan siapa? Ya tentunya ahli-ahli bahasa Indonesia. Nah, jadi alias kalimat tersebut sudah mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, yang sudah ada peraturannya. Entah itu dari segi ejaannya, entah itu dari puebi tadi kakak bilang, kata bakunya, terus apa ya, titik koma atau tanda baca, terus dia subjek predikatnya efektif. Pokoknya intinya kalau ada pertanyaan kebakuan, berarti semuanya harus benar. Tidak ada kesalahan sama sekali gitu. Kalau dia ngomongnya kaidah kebakuan. Tapi kalau kalimat efektif, puebi bisa kita abaikan dulu. Fokusnya ke struktur. Ya, bedanya di situ ya. Antara kaidah kebakuan atau kalimat baku dengan kalimat efektif. Kalau disimak. Jadi, ada yang mau coba? Jadi dengan kata lain, kalimat tersebut tidak terdapat kesalahan dari segi apapun. Baik itu dari tanda baca, koma, ejaan, bahkan mungkin konjungsi, imbuhan. Coba deh, coba dulu. Ini nomor terakhir ya, masih ada 8 menit lagi nih. Silakan. Kakak bisa menunggu kok. Dicoba aja dulu. Ngasal juga nggak apa-apa. Pakai feeling misalnya. Kayaknya ini deh Kak, gitu. Yang tidak ada kesalahan sama sekali. C kali, Kak. Oke, Nora C. Oke. Kalau misalnya dia bilang kan yang memenuhi kaidah kebakuan, berarti nggak ada kesalahan sama sekali ya. Berarti tuh harusnya kalian bisa menentukan. Misalnya nih tadi Nora jawab C. Berarti harusnya Nora sudah bisa melihat bahwa A salahnya di sini, B salahnya di sini, D salahnya di situ, E salahnya di situ gitu. Biar lebih pasti. Tadi Nora jawabnya sesuai feeling atau udah tahu A salahnya di mana, B salahnya di mana gitu. Kalau aku lihatnya itu aku cuma tahu yang di C kalau nggak salah, Kak. Bentar. Yang ditanya Tadi yang aku jawabnya, baku loh. ya, tadi aku nemunya yang salah cuma di D, Kak. Sekadar harusnya sekedar. Oke. Yang lain? Jadi cuma itu. Jadi Bener. gara-gara dia udah pasti salah nih gitu kan. Berarti jawabannya nggak mungkin deh gitu. Terus akhirnya aduh kayaknya C deh gitu ya. Iya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Yang lain gimana? Dicoba. Emang agak sulit karena memang masing-masing kesalahannya itu kayak beda-beda karakter gitu loh. Oh ini salahnya di bagian ini, salahnya di bagian itu. Jadi nggak yang oh ini koma semuanya salah, nggak gitu. Emang beda-beda karakter kesalahannya. Ayo, ada yang mau coba atau mungkin satu aja misalnya kayak tadi Nora bilang yang dia salah di sekadar harusnya sekedar gitu kan. Mungkin ada yang nemu kesalahan lagi. Ya kenapa Nora? Yang satu mungkin tetapi harusnya diganti sama melainkan kali ya, Kak? Yang A maksudnya. Yang A. Soalnya Ya, kalau misalnya tapi agak lebih sumbang. Tetapi lebih sumbang, harusnya melainkan. Oke. Nah, ada lagi nggak yang kira-kira oh ini yang B atau yang A atau yang E ini salahnya di sini gitu atau yang D atau yang C gitu. Silakan menyumbang. Ayo. Ada yang mau nyumbang editan, penyuntingan? Ayo kita latihan yuk. Ayo nggak apa-apa, beranilah. Kan kakak nggak galak. Salah juga nggak kakak marahin juga kan? Amando, Sarma. Ada sumbangan nggak kira-kira yang salah yang mana nih gitu? Salah bagian ini Kak gitu. Dev nemu nggak Dev? Kayak kalau tadi sih memang feeling C. Kalau A yang tetapi itu iya menurut saya juga. Terus kalau yang B perbedaan antara kamera bergaransi dengan tidak bergaransi kayaknya kata memang itu harusnya dihilangkan kayak. Oke. Ada lagi nggak?
Oh, itu Nora mau jawab kayaknya, Kak. Oke. Kenapa, Nora? Maaf, aku baru nyadar yang di bagian akhir kalau nggak salah, Kak. Yang E. Kenapa E? Tadi aku lupa. Aku lupa yang mana. Kamu lagi jalan apa gimana ini? Iya, Kak. Bentar dulu, Kak. Lagi jalan. Luar biasa. Lagi di jalan perlu jawab loh, luar biasa. Oke, kenapa Nora? Yang E-nya kenapa tuh? Oh, ini Kak, yang E nggak ada subjek. Oh, Dia yang E langsung hanya nggak ada memerlukan. subjek. Oke, betul, bisa. Oke. Ada lagi sumbangan yang lainnya? Kalau yang B kayaknya dengannya diganti jadi dan. Oke, sip. Oke, betul Nabila. Terus yang lain gimana? Ada lagi nggak? Ayo, masih 4 menit lagi nih, ayo. Ayo coba lagi, coba. Ada yang, entah tuh, kakak lihat dulu ya. Oh, ada yang satu yang belum disebut nih kayaknya nih. Kalian jangan fokus, oh jawabannya C ya gitu. Kakak belum mengiyakan ya, kakak belum mengiyakan jawabannya C ya. Jadi kalau kalian menemukan kesalahan di C, silakan, nggak apa-apa. Kakak belum mengiyakan bahwa jawabannya C. Oke? Jadi silakan. Kalau ada yang nemu kesalahan C, silakan. Nggak ada? Tadi kan yang A katanya tetapi harusnya mainkan. Oke. Yang B dengan harusnya diganti dan. Lalu memang harusnya dihilangkan. Tadi sekadar harusnya sekedar. Terus kalau yang E tadi apa sih? Oh, tidak ada subjek. Langsung ke predikat ya kan. Nah yang C nggak ada yang nemu tuh. Kalau yang C ada yang nemu berarti nggak ada jawabannya. Kenapa Dev? Kalau aku baca-baca balik kayak memang yang di C juga kayaknya perlu dihilang. Memang yang C itu perlu dihilangkan. Oke. Selain itu ada lagi nggak yang C itu? Coba ada yang tahu nggak konjungsi di C itu apa sih? Kata hubung di C itu apa sih? Kata hubungnya. Konjungsinya itu apa? Tetapi. Ada satu lagi, ada walaupun sama tetapi. Betul. Ketika ada dua konjungsi dalam satu kalimat, apakah ada subjek predikat intinya? Seperti ada kata jika sama maka. Jika saya ingin pintar, maka saya harus rajin belajar. Ada dua-duanya ada konjungsinya. Berarti nggak ada subjek predikat inti. Jadi harus pilih salah satu, mau jika atau maka. Sama seperti mau walaupun atau tetapi. Ya, nah walaupun sama tetapi itu juga maknanya sama. Dua-duanya adalah pertentangan. Jadi harus pilih salah satu. Walaupunnya dihilangkan atau tetapinya dihilangkan. Tapi kalau dari segi ini sepertinya tetapinya kita hilangkan. Walaupun memakai kamera DSLR memang membuka peluang untuk hasil yang baik, kita tidak perlu. Jadi kitanya itu subjek, tidak perlunya predikat. Kalau ada tetapinya, jatuhnya jadi apa subjek predikatnya? Kan ada konjungsinya di situ. Ya, jadi tetapi, walaupun, meskipun kan maknanya sama-sama pertentangan. Jadi pilih salah satu aja. Ya, jadi A ada kesalahan, B ada kesalahan, C ada kesalahan, D. Nah, tadi kata Nora sekadar itu salah. Enggak. Sekadar itu memang betul. Di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bakunya adalah sekadar. Oh, kebalik ya, Kak? Iya, kamu kebalik. Jadi sekedar itu malah nggak baku. Yang baku adalah sekadar. Ya, gitu. Jadi sekadar itu sudah benar. Jadi yang D itu malah yang benar. Nah, kalau yang E betul tadi nggak ada subjeknya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, betul ya yang A itu pasangannya itu adalah konjungsi korelatif. Kalau ada kata bukan, pasangannya itu melainkan. Nah, kalau di depannya pakai tidak, kita tidak bla bla bla, tetapi. Jadi bukan pasangannya melainkan, tidak pasangannya tetapi. Terus yang B, betul, dengan sama dan. Kalau masalah memang sebenarnya bisa dihilangkan, boleh dipakai gitu, nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau perbandingan kan berarti antara ini dan ini, bukan antara ini dengan ini gitu ya. Jadi yang B itu salahnya di dan, di dengan, diganti dan. Terus kalau yang C pilih salah satu, maka kita hilangkan salah satunya, kita hilangkan tetapinya yang kita hilangkan. Terus kalau yang D tidak ada kesalahan. Terus kalau yang E, ya setelah kata baik harusnya pakai koma. Karena kan untuk itu adalah keterangan ya. Untuk belajar fotografi yang baik, koma. Nah, seharusnya sebelum hanya memerlukan, itu pakai subjek harusnya.
Kalau nggak ada, ya berarti langsung ke predikat, nggak ada subjeknya. Harusnya kita, atau kami, atau saya, atau aku, atau Anda. Untuk belajar fotografi yang baik, Anda hanya memerlukan sebuah kamera digital yang bisa dipakai manual dan sekaligus otomatis. Gitu. Jadi jawabannya adalah D. Oh, yang E juga ada kata dan sama sekaligus. Dan sekaligus otomatis. Ya. Jadi kayak nggak hemat. Pilih salah satu. Manual sekaligus otomatis atau manual dan otomatis. Kenapa, Dev? Berarti dalam satu kalimat tuh, ini mau nanya bukan tentang ini, maksudnya dalam satu kalimat tuh nggak ada yang dua-duanya anak kalimat ya? Oh iya, nggak boleh. Jadi kan intinya subjek predikat. Nggak boleh dua-duanya anak kalimat. Harus ada induk kalimatnya. Iya, itu maksud kakak ya, yang C itu. Iya, Jadi kalau ya, jadi kan kalau yang C itu jatuhnya dia nggak ada induknya, ya kan? Jadi harus ada induk sama ada anak gitu. Betul. Ya, jadi konjungsinya pilih salah satu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kita sudah selesai prediksi 1. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, semoga materi yang kakak sampaikan dapat dipahami dan diaplikasikan dengan baik ya. Tetap semangat, fokus ketika mengerjakan. Mohon maaf kalau kakak ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Makasih banyak ya, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Makasih ya, Kak. Makasih, Kak. Ya. Ini siapa? Aku.